Please welcome Professor Badri Munir Sukocho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para pimpinan ITS dan tentunya para audiens yang telah hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini saya kebagian topik yang cukup menggembirakan kalau kita bicarakan bonus. Setiap kita ngomong bonus, tentu kita berpikir apa yang akan kita belanjakan nantinya setelah mendapatkan bonus tersebut. Namun yang jarang kita bicarakan adalah apa syarat untuk mendapatkan bonus. Dan bila mana bonus itu tidak kita lakukan syarat tersebut, tentu bonus itu akan hilang, bahkan hal yang lebih buruk akan terjadi pada kita. Pada siang hari ini saya akan bicarakan tentang demographic bonus. Bonus demografi ini terjadi bila mana penduduk usia produktif sebuah bangsa itu memiliki proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan penduduk yang kurang produktif pada usia 0 sampai 15 atau di atas 65 tahun. Posisinya atau proporsinya jauh lebih besar, jauh lebih rendah dibandingkan yang usia produktif. Dan yang kedua, syaratnya adalah ketika penduduk yang berusia produktif tadi mampu mentransformasikan produk, yaitu barang atau jasa yang dihasilkan sebuah negara, memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Nah, topik yang cukup berat ini saya coba sajikan dengan beberapa data dan semoga nantinya bisa menginspirasi kita semua. Nah, ini adalah beberapa kata yang selalu kita temui, apalagi menjelang 2024. Indonesia emas, Indonesia maju, 2045. Demographic bonus, bonus demografi selalu dikaitkan dengan dua kata ini, Indonesia maju atau Indonesia emas. Indonesia emas adalah ketika penduduk usia muda yang dimiliki oleh Indonesia ini nantinya bisa menopang dan bisa mengantarkan Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045, 22 tahun lagi. Nah, maju dalam hal apa? Bisa maju dalam hal terkait dengan ideologi, atau politik, atau ekonomi, pertahanan keamanan, atau olahraga misalnya. Ketika Indonesia menjadi juara Piala Dunia di tahun 2044 misalnya, itu adalah arti kata maju. Namun dalam sesi siang ini saya akan menyampaikan maju dalam artian ekonomi. Maju dalam artian ekonomi menurut World Bank, UNDP, IMF itu selalu dikategorikan atau diterjemahkan dengan bahasa sederhana, berapa GDP per kapita sebuah negara. Ketika GDP per kapita kita di atas $6.000 tahun 1989, kita sudah tergolong menjadi negara maju. Tapi ketika kita di bawah itu, tentu kita masih menjadi middle income countries. Nah, setiap tahun, mulai tahun 89 sampai sekarang, setiap tahun tumbuh sekitar 5-6%, minimal threshold untuk dinyatakan sebagai sebuah negara maju secara GDP per kapita. Bila mana tahun ini kurang lebih sekitar 12.695, tahun depan kurang lebih sekitar 13.205 minimal threshold. Nah, bagaimana kondisi Indonesia? Kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini, Indonesia pertama kali memiliki GDP per kapita di atas $1.000 tahun 2003. Tahun 2021 sesuai dengan yang disampaikan oleh World Bank masih 4.332. Bagaimana dengan Cina? Cina tahun 2001 pertama kalinya di atas $1.000 GDP per kapitanya. Tahun 2021 sudah 12.556. Tentu kita harus bekerja lebih keras, lebih cerdas dalam mentransformasi ekonomi kita agar demographic bonus ini memang nantinya akan mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Kalau kita melihat sejarah, ada beberapa negara yang memiliki akselerasi dari $1.000 menjadi negara yang memenuhi minimal threshold tadi. Yang paling cepat adalah Singapura, 12 tahun saja. Kemudian diikuti oleh Jepang sama Korea Selatan, 14 tahun. Indonesia sudah
lebih dari 20 tahun. China 21 tahun sudah mencapai kategori negara maju. Tentu ini menjadi concern bagi kita, jangan sampai bonus demografi ini tidak bisa kita nikmati, bahkan nantinya mengantarkan Indonesia menjadi negara yang berstatus middle income trap, negara yang terjebak dalam pendapatan tingkat menengah. Menurut UNO, ada beberapa syarat agar sebuah negara terhindarkan dari middle income trap. Bila mana sebuah negara itu mampu merubah atau mentransformasikan kapabilitas inovasi sebuah bangsa lewat knowledge, lewat science, maka nilai tambah sebuah negara tersebut tentu akan semakin meningkat. Ketika nilai tambah yang dihasilkan dari inovasi yang ada itu semakin meningkat, ekonomi secara keseluruhan akan meningkat, ujung-ujungnya GDP per kapita akan meningkat, dan sebuah negara akan dikatakan sebagai sebuah negara maju. Secara umum, tentu Indonesia membutuhkan transformasi ekonomi secara struktural. Bila mana hanya mengandalkan kondisi yang saat ini ada, hanya mengandalkan agriculture atau industri, tentu kita akan jauh dari asa untuk menjadi negara maju. Kalau saya membuat analisis, negara maju, high income countries, rata-rata memiliki service industri contribution-nya kurang lebih sekitar 69%. Indonesia saat ini masih 43%, berarti perlu ada tambahan 26% di sana. Di sinilah demographic bonus akan memainkan peran. Bagaimana peran dari generasi muda ini masuk ke industri-industri yang berdasarkan layanan, tidak hanya terkait dengan layanan yang ada dalam benak kita, tapi layanan yang berkaitan dengan teknologi maupun knowledge yang akan kita bangun. Nah, dalam sesi siang ini saya akan menyampaikan bahwa hal ini akan tergantung bagaimana kita itu memiliki kapabilitas untuk berubah, kapabilitas untuk melakukan transformasi bangsa ini untuk menjadi negara maju. Saya mencoba mengembangkan dari konsep yang kami kembangkan di Center of Dynamic Capabilities yang saya pimpin. Ada 3 dimensi yang harus dipenuhi oleh bangsa Indonesia. Yang pertama adalah learning. Kita harus belajar apa yang dilakukan oleh negara lain dan apa yang telah kita punya dan bagaimana kita mengasimilasikannya dan kemudian bagaimana kita mentransformasikannya. Kemudian yang kedua, proses. Ada proses-proses yang harus kita melakukan perubahan. Dan yang terakhir, culture. Dan ini untuk memanfaatkan demographic bonus ini tidak hanya tugas negara untuk mengarahkan penduduk, tapi tugas dari kita semua yang ada di ruangan ini maupun yang ada di luar ruangan ini. Tentu secara individu perlu melakukan proses learning ini. Terus ada proses-proses yang harus dirubah dari kita agar semakin produktif, dan yang terakhir tentu budaya-budaya yang sesuai dengan apa yang dialami atau dimiliki oleh negara maju. Kalau kita belajar National Transformation Capabilities ini, kita pasti akan melihat bagaimana negara maju ini ada karena didukung oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggilah yang sebenarnya akan menjadi empire of ideas, ide-ide yang akan membuat sebuah bangsa itu memiliki inovasi, memiliki nilai tambah terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing negara. Ada buku yang cukup menarik, William C. Kirby ini, beliau menyampaikan bagaimana kedikdayaan Jerman di tahun 1900-an karena diawali oleh transformasi yang dilakukan oleh University of Berlin dalam melakukan pembelajarannya. University of Berlin akhirnya menghasilkan banyak pemenang Nobel di awal tahun 1900-an dan membuat Jerman semakin dikdaya dalam sisi teknologi maupun inovasi dan membuat mereka menjadi challenger dalam Perang Dunia I maupun Perang Dunia II. Bagaimana dengan Jepang? Dengan restorasi Meiji, Kaisar merasa bahwa Jepang ketinggalan dari Eropa sama Amerika Serikat. Kaisar memutuskan untuk membentuk Universitas Kekaisaran, University of Tokyo, University of Kyoto. Itu yang membuat Jepang mencoba catch up dan membuat mereka memiliki kapabilitas untuk berinovasi. Bagaimana dengan Amerika? Kita bisa melihat dominasi Amerika Serikat sejak Perang Dunia Kedua ini senantiasa didukung oleh universitas-universitas yang berkelas dunia yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Universitas itulah yang memiliki ide dengan segala macam paten, inovasi yang ada, dan mereka menyebarkan seluruh dunia. Barang-barangnya kita
pakai dengan bahagia di ruangan ini. Bagaimana dengan Cina? Awal abad 2021 ini, kita bisa menyaksikan bagaimana perguruan tinggi Cina yang awalnya hanya memiliki mahasiswa 800 ribuan di awal tahun 1990, sekarang sudah 40 juta yang sudah mendaftar dan sedang mengalami pendidikan saat ini, menjalani proses pendidikan di China. Dan tentunya dari segi ranking universitas yang ada di Cina sangat luar biasa perkembangannya. Nah, inilah kebangkitan yang menurut saya akan membuat dan mengantarkan Cina akan menjadi negara maju sooner or later. Dari National Transformation Capabilities ini, kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi yang berkelas dunia akan meningkatkan kapabilitas inovasi sebuah bangsa. Yang kedua, proses. Negara maju pasti mencoba merubah proses ekonomi yang ada di negaranya. Negara maju pasti memiliki ekonomi yang kompleks. Ekonomi yang kompleks dengan kata lain adalah ketika mereka memiliki sumber daya alam, tidak hanya langsung dijual dalam bentuk raw materials. Mereka akan melakukan transformasi sehingga nilai tambah yang diberikan kepada bangsa akan semakin meningkat. Kalau kita melihat misalnya dari data Economic Complexity yang dikeluarkan oleh Atlas dari Harvard, Profesor Ricardo Hausmann memperlihatkan bagaimana negara-negara yang memiliki struktur ekonomi yang semakin kompleks, maka ekonominya semakin tinggi dari sisi nilai tambahnya. Bagaimana dengan Korea misalnya? Korea yang awalnya di tahun 2000 hanya memiliki ranking kurang lebih sekitar 15, tahun 2021 nomor 4. Barang-barang Korea saya yakin ada di ruangan ini. Semakin kecil, semakin mahal. Itulah yang dinamakan ekonomi yang kompleks, kompleksitas ekonomi. Kompleksitas ekonomi akan meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan, ekonomi akan membesar, dan tentunya GDP per kapita akan meningkat. Yang terakhir, kita perlu merubah budaya nasional kita. Budaya-budaya nasional tentu perlu kita asimilasi. Apa sih yang membuat sebuah bangsa ini bisa menjadi maju? Kita bisa melihat Jerman, Jepang dikenal sebagai bangsa yang disiplin dan detail pada hal teknis. China pandai memanfaatkan peluang dan selalu open mind. Amerika selalu berpikir besar dan inovatif. Korea Selatan bangsa yang tidak mudah menyerah, khususnya mengejar ketertinggalan dari Jepang. Indonesia ramah dan gotong royong. Ini budaya yang bagus sekali. Namun kita perlu asimilasikan agar budaya kita itu sesuai dan bisa mengantarkan kita demografik bonus yang kita miliki untuk menjadi negara maju. Negara maju senantiasa memiliki karakter yang orientasinya entrepreneurial, kompetitif, tidak mau kalah dengan negara lain, senantiasa inovatif, proaktif, risk taking, punya growth mindset, dan tentunya integritas tinggi. Dari beberapa penelitian yang saya lakukan, saya melihat bahwa negara maju pasti memiliki high trust society, masyarakat yang saling mempercayai satu sama lain, interpersonal trust-nya tinggi, institutional trust-nya tinggi. Ini yang sebenarnya culture yang harus kita siapkan agar demographic bonus kita senantiasa nantinya menjadi bonus yang benar-benar bisa terrealisir. Kalau kita melihat apa yang terjadi di Cina tadi, 800 juta orang miskin ditransformasikan selama 40 tahun ini menjadi orang yang mampu secara ekonomi. Ini juga didorong oleh pendidikan tinggi. Ranking-ranking universitas yang ada di China semakin meningkat. China juga mampu merubah struktur ekonominya semakin kompleks. Yang awalnya rankingnya 36 menjadi 17 di dunia. Semakin kompleks. Kalau dulu hanya jualan cangkul, celurit, peniti, sekarang sudah mobil listrik, mobile phone, dan lain-lain. Dan tentunya GDP per kapitanya sudah meningkat. Menurut IMF sudah 13.720 dolar. Bagaimana dengan kita? Tadi yang saya sampaikan, bagaimana kita merealisasikan bonus demografi ini. Kita sebagai bangsa, kita sebagai individu, sebagai anggota organisasi di ruangan ini tentunya ITS, atau sebagai bangsa Indonesia, perlu mencoba memiliki kapabilitas untuk mentransformasi diri, transformasi bangsa juga, menggunakan 3 dimensi tadi.
learning, kita perlu belajar. Learning, market driven atau market driving. Kita ingin menjadi profesional atau kreatif profesional atau ingin menjadi kreatif supercore. Kalau kreatif profesional menjadi engineer, menjadi manajer, menjadi direktur, itu adalah market driven. Apa yang dibutuhkan pasar, kita akan sediakan kemampuan itu. Tapi kalau market driving, tentu kita harus mencoba berimajinasi 5, 10, 15 tahun lagi kira-kira apa yang dibutuhkan oleh pasar dan saya akan buatkan di sini. Yang kedua, proses. Meningkatkan kompleksitas ekonomi kita sudah sebuah keniscayaan. Kalau kita hanya mengandalkan sumber daya alam, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa ranking kompleksitas ekonomi kita tidak pernah berubah dari tahun 2000 sampai sekarang. Masih ranking 59, 67 dan seterusnya. Masih sekitar 60-an. Itu tidak akan bisa mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Dan yang terakhir, culture, budaya kita. Budaya yang selama ini mungkin kita tidak sadari bahwa budaya tersebut akan mengantarkan kita kehilangan bonus demografi kita. Karena kita enjoy dengan mendiskusikan hal-hal yang tidak produktif. Hal-hal yang tidak akan mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Itu adalah bukan budaya-budaya yang nantinya akan meningkatkan kemungkinan atau probability kita menikmati bonus demografi. Yang terakhir, apakah bonus demografi itu sebuah bonus? Nah, tergantung kita yang ada di ruangan ini maupun yang ada di luar ruangan ini. Untuk membuat bonus ini benar-benar terrealisir dan mengantarkan kita menjadi negara maju di tahun 2045, perlu ada transformasi di Indonesia. Dalam konteks ekonomi, transformasi ini kita harus mulai dari learning. Kita perlu belajar bisa market driven atau market driving. Kemudian proses, perlu membuat ekonomi kita semakin kompleks. Kompleks berdasarkan sains. Kita akan embeddedkan hal-hal produk-produk yang kita hasilkan dalam produk yang kita hasilkan, membuat barang kita bernilai tambah tinggi. Dan yang terakhir, culture. Budaya kita harus sesuai dengan budaya-budaya yang memang akan mengantarkan kita menjadi negara maju. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.